So much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got three old thoughts, really block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strap, come strap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Pada pertemuan ke-12 mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, kita akan melaksanakan diskusi secara online, yang nantinya saya, Aini Salsabila, selaku moderator yang akan memandu jalannya diskusi. Dan pada pemateri pada kali ini, yakni saudari kita, Zulfanur Muti Mulfaidah. Bagi teman-teman yang tidak terkendala jaringan, dimohon untuk menyalakan kameranya dan menonaktifkan mikrofonnya. Kepada saudari Zulfanur Muti Mulfaidah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kemudian untuk saudari Humairatul Marhamah dipersilakan untuk share screen PPT-nya. Baik, pada malam ini saya akan menjelaskan tentang materi ketahanan nasional. Next slide. Kemudian pada pendahuluan, konsep ketahanan nasional ini tidak dapat berjalan secara maksimal tanpa adanya geopolitika dan geostrategis. Kedua hal tersebut berkaitan erat dengan perwujudan integritas dan komitmen terhadap persatuan dan kesatuan bangsa. Karena semakin banyak generasi muda yang mulai goyah terhadap ideologi bangsa karena mudah terprovokasi dengan isu-isu tertentu ataupun tidak kenal betul dengan identitas negaranya. Misalnya terkait dengan isu radikalisme yang sedang marak terjadi di masyarakat. Next slide. Kemudian pada pembahasan, geostrategis ini merupakan cara untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan lokasi strategis yang berdasarkan pada analis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara. Kemudian geostrategis Indonesia ini merupakan strategi suatu bangsa dalam memanfaatkan wilayah geografisnya sendiri untuk menentukan tujuan, kebijakan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia, agar dapat merancang strategis pembangunan untuk mewujudkan masa depan bangsa yang lebih baik. Geostrategis ini sangat penting bagi setiap bangsa dan negara yang merdeka, karena setiap negara memerlukan strategi sendiri untuk memanfaatkan kebijakan nasional dan wilayahnya sendiri guna untuk mencapai tujuan nasional, dan juga sebagai ketahanan nasional suatu negara dari berbagai ancaman yang datang dari dalam maupun dari luar. Next slide. Kemudian tujuan dan manfaat geostrategis. Yang pertama yaitu sebagai metode dan doktrin untuk mengembangkan potensi bangsa sendiri di dalam mewujudkan pembangunan nasional sesuai dengan cita-cita bangsa dan negara Indonesia yang tertuang dalam amanat pembukaan UUD 1945. Kemudian yang kedua, melindungi segenap bangsa Indonesia, mewujudkan kesejahteraan bangsa, masyarakat, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta dalam ketertiban dan perdamaian dunia. Kemudian yang terakhir, geostrategis Indonesia ini juga digunakan sebagai pedoman untuk menjaga ketahanan nasional dalam menganalisis aspek astagatra yang sesuai dengan kondisi dan perkembangan bangsa. Hal tersebut dapat berguna untuk mengetahui tingkat ketahanan nasional yang berkorelasi dengan sejauh mana pencapaian tujuan nasional. Kemudian di sini terdapat perkembangan geostrategis di Indonesia. Pada tahun 1966, Lembaga Ketahanan Nasional mengembangkan konsep geostrategis dengan rumus yaitu geostrategis di Indonesia harus mencakup konsep strategis untuk mengembangkan daya tahan. Next slide. Kemudian pada poin B, ketahanan nasional. Ketahanan nasional ini merupakan konsep keberlangsungan suatu negara yang diwujudkan melalui pembangunan nasional, dan ketahanan nasional mempunyai peran untuk melaksanakan dan mengatur konsep kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan bernegara secara harmonis. Bentuk ATHG atau ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan yang membahayakan kelangsungan kehidupan bangsa Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 bentuk ekstrim, yaitu yang pertama ekstrim kanan, kedua ekstrim kiri, dan yang terakhir yaitu golongan tidak puas. Kemudian pada poin C yaitu hakikat ketahanan nasional.
definisi ketahanan nasional mengalami perubahan yang berarti, yaitu yang pertama konsep Lemhanas tahun 1968, yang kedua konsepsi Lemhanas tahun 1969, dan yang terakhir yaitu konsepsi Lemhanas tahun 1972 sampai sekarang. Next slide. Kemudian fungsi ketahanan nasional dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan dan ketahanan nasional itu berfungsi dalam 3 hal, yaitu yang pertama sebagai doktrin nasional, kemudian yang kedua sebagai pola dasar pembangunan nasional, dan yang terakhir yaitu sebagai sistem nasional. Kemudian terdapat sifat-sifat ketahanan nasional, yaitu yang pertama manunggal, kemudian yang kedua dinamis, yang ketiga mawas ke dalam, kemudian yang keempat berkewibawaan, kemudian yang kelima tidak membenarkan sikap adu kekuatan dan adu kekuasaan, dan yang terakhir yaitu percaya pada diri sendiri. Next slide. Kemudian pada poin D yaitu konsepsi dasar dan unsur-unsur ketahanan nasional. Konsep Astagatra dalam ketahanan nasional terdapat 2 aspek kehidupan nasional dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama yaitu aspek alamiah atau Trigatra, meliputi yang pertama yaitu posisi dan lokasi geografi Indonesia, kemudian yang kedua keadaan dan kekayaan alam, kemudian yang terakhir yaitu keadaan dan kemampuan penduduk. Kemudian yang kedua yaitu aspek sosial atau Pancagatra, meliputi yang pertama yaitu ideologi, kemudian yang kedua politik, yang ketiga ekonomi, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir yaitu pertahanan keamanan. Kemudian di sini ketahanan bidang posisi dan lokasi geografi Indonesia, negara sebagai wadah bangsa Indonesia memiliki batas wilayah tertentu yang membedakan antara negara Indonesia dengan negara lainnya dengan karakteristik yang bersifat nusantara. Bangsa Indonesia menyelenggarakan kehidupan nasional sesuai dengan nilai-nilai kebinekaan Indonesia. Next slide. Kemudian gatra bidang politik. Ketahanan bidang politik ini terlihat pada kemampuan sistem politik negara dalam mengatasi masalah yang berkaitan dengan kepribadian dan pembangunan bangsa, dan fungsi politik ini antara lain yaitu yang pertama sebagai pengambilan keputusan, yang kedua penyesuaian, yang ketiga pencapaian tujuan, yang keempat integrasi, yang kelima mempertahankan pola, yang terakhir yaitu pengetahuan dan penyelesaian ketegangan. Kemudian pada gatra bidang ekonomi terdapat aspek-aspek ekonomi, yaitu meliputi yang pertama ekonomi kemasyarakatan, kemudian yang kedua struktur dan komposisi perekonomian nasional, dan yang ketiga yaitu pembangunan ekonomi nasional. Kemudian gatra bidang sosial budaya terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi, yaitu yang pertama agama, yang kedua tradisi, dan yang ketiga yaitu pendidikan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kemudian gatra pada bidang pertahanan keamanan nasional yaitu terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap ketahanan nasional bidang Hankam, yaitu yang pertama sifat dan kondisi geografi nasional Indonesia, kemudian yang kedua situasi dan kondisi internasional, kemudian yang ketiga perkembangan iptek, kemudian yang keempat masalah keterbatasan SDA dan ketidakpastian masa depan, dan yang kelima yaitu kepemimpinan dan pengolahan atau manajemen. Kemudian pada poin E yaitu hubungan Titragatra dengan Pancagatra, antara Titragatra dan Pancagatra serta antara gatra itu sendiri terdapat hubungan yang erat atau timbang balik, yang umumnya dinamakan sebagai interrelasi dan independensi, saling hubungan dan ketergantungan. Kemudian pada poin F yaitu contoh implementasi dari geostrategis atau ketahanan nasional bagi warga negara Indonesia. Itu terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam bela negara, yaitu yang pertama cinta tanah air, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, kemudian yang ketiga meyakini Pancasila sebagai ideologi negara, yang keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, dan yang terakhir yaitu memiliki kesiapan fisik dan psikis. Kemudian pada poin G, radikalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu terdapat cara yang dapat dilakukan untuk menangkal radikalisme. Antara lain yaitu yang pertama memupuk ikatan rasa persaudaraan antara etnis, suku, budaya, dan agama. Kemudian yang kedua membentuk sikap dan mental pada diri pemuda tentang Bhinneka Tunggal Ika.
atau berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan. Next slide. Kemudian terdapat kesimpulan, yaitu yang pertama, geostrategis ini merupakan cara untuk mencapai tujuan yang berhubungan dengan lokasi strategis yang berdasarkan pada analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman pada suatu negara. Kemudian yang kedua, ketahanan nasional merupakan keuletan dan daya tahan warga negara dalam menghadapi segala kekuatan, baik yang datang dari luar maupun dalam, yang langsung maupun tidak langsung, membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, yaitu salah satu contoh dalam implementasi ketahanan nasional, yaitu dengan melakukan bela negara. Kemudian yang keempat, yaitu radikalisme merupakan paham atau aliran yang bertujuan untuk melakukan perubahan atau pembaharuan sosial secara drastis dengan cara kekerasan. Next slide. Sekian presentasi dari saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya kita memasuki sesi diskusi. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, memberikan saran, kritik, ataupun komentar terkait perkuliahan pada pertemuan kali ini, bisa langsung mengaktifkan fitur raise hand, dan nantinya setelah saya persilahkan, bisa langsung memperkenalkan diri terlebih dahulu dan menyampaikan apa yang ingin disampaikan. Dipersilahkan. Baik, kepada Saudari Nur Ayu, dipersilahkan. Oke, baik. Terima kasih Aini. Sebelumnya, mohon maaf ya nggak bisa on cam. Perkenalkan, nama saya Nurayu Robiatul Hima dengan NIM 135. Izin bertanya, apa yang menjadi ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional Indonesia? Dan bagaimana cara pemerintah tersebut mengatasi hal tersebut? Terima kasih. Baik. Terima kasih Nur Ayu atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Zulfa, dipersilakan untuk menjawab. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Saudari Nur Ayu dan Aini Salsabila sebagai moderator. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nur Ayu. Yang menjadi ancaman terbesar terhadap ketahanan nasional di Indonesia yaitu ancaman terorisme, radikalisme, separatisme, narkoba, dan konflik etnis atau agama. Selain itu, masalah keamanan di perbatasan dan konflik antar bangsa juga menjadi ancaman yang perlu diwaspadai. Kemudian, cara pemerintah dalam mengatasi hal tersebut yaitu yang pertama, mengembangkan demokrasi politik. Kemudian yang kedua, pemerintah menegakkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa agar masyarakatnya itu percaya. Kemudian yang ketiga, menegakkan supremasi hukum. Kemudian yang keempat, mengadakan reformasi lembaga-lembaga politik agar menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Kemudian yang terakhir yaitu memperkuat posisi Indonesia di kancah politik internasional. Sudah. Baik, terima kasih Zulfa atas jawabannya. Bagaimana Nur Ayu, apakah sudah puas? Baik, terima kasih Zulfa. Jawaban bisa diterima. Terima kasih kembali. Alhamdulillah. Selanjutnya, monggo bagi teman-teman apabila ada yang ingin bertanya atau memberikan masukan, dipersilahkan. Wah, sudah. Saudari Humairatun Marhamah, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Humairatun Marhamah dengan NIM 137. Jadi pada slide kedua dari terakhir tadi kan membahas tentang radikalisme. Nah, jadi menurut pemateri, radikalisme itu apa dan bagaimana contohnya? Terima kasih. Baik, terima kasih Saudari Humairatun atas pertanyaannya. Kepada Saudari Zulfa, dipersilahkan. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Humairatun. Di sini saya akan menjawab. Radikalisme merupakan
suatu pandangan, pahaman, dan gerakan yang menolak secara menyeluruh terhadap tatanan tertib sosial dan pahaman politik yang ada dengan cara perubahan atau perombakan secara besar-besaran melalui jalan kekerasan, atau juga bisa diartikan sebagai suatu pahaman yang dibuat-buat oleh sekelompok orang yang menginginkan perubahan atau pembaharuan sosial dan politik secara drastis dengan menggunakan cara-cara penekanan dan ketegangan yang ada pada akhirnya akan mengakibatkan kekerasan. Contohnya yaitu seperti bom bunuh diri yang ada pada gereja Katedral Makassar dan serangan terhadap Mabesi Polri pada perempuan yang berinisial ZA yang terjadi pada tahun 2021. Dan itu merupakan aksi terorisme yang terjadi pada 2021 yang merupakan khawatir masyarakat di Indonesia. Peristiwa mengerikan tersebut seolah membuat teringat pada peristiwa tindakan terorisme yang terjadi pada beberapa tahun yang lalu, seperti bom Tamrin dan juga bom Surabaya yang terjadi pada tahun 2018. Hal ini menjadi pengingat untuk pemerintah dan masyarakat juga untuk kesekian kalinya bahwa radikalisme atau ideologi radikal masih ada dan akan menjadi bom waktu yang terus menghantui negara apabila tidak ditangani secara serius hingga ke akar-akarnya. Sudah itu saja dari saya. Baik, terima kasih Zulfa. Bagaimana Saudari Humairatun? Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya, sudah bisa diterima. Alhamdulillah, baik teman-teman, dikarenakan sesi perkuliahan pada hari ini sudah berakhir, jadi sesi diskusi pada kali ini saya cukupkan. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada pemateri yang sudah menyampaikan materinya dan juga kepada teman-teman sekalian yang sudah menyimak materi sampai akhir. Semoga materi yang didapatkan pada hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.